Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Lestari, NIM 2104343, akan mempresentasikan tugas minggu 11 Sistem Informasi Akuntansi. Soal yang pertama yaitu diskusi 14.1 halaman 535. Ketika laporan biaya berbasis aktivitas mengindikasikan adanya kapasitas yang berlebihan, manajemen harus menemukan penggunaan yang dapat meningkatkan pendapatan alternatif untuk kapasitas tersebut atau mengeliminasinya melalui perampingan. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keputusan manajemen? Apakah efek samping pada perilaku untuk setiap pilihan? Implikasi apakah yang dimiliki efek samping tersebut dalam kegunaan jangka panjang sistem biaya berbasis aktivitas? Jawabannya, pada saat sekarang ini, lebih mudah untuk mengidentifikasi peluang untuk berhemat dan menghilangkan pekerjaan daripada menemukan kegiatan bernilai tambah kreatif untuk kelebihan kapasitas. Sehingga membuat manajemen lebih mungkin untuk menghilangkan kelebihan kapasitas daripada mengarahkannya ke tugas-tugas baru. Hal ini dapat memiliki efek negatif yang serius pada karyawan dan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Ketika karyawan dilepaskan, pengetahuan dan hubungan pelanggan mereka pergi bersama mereka. Beberapa konsultan berpendapat bahwa pengetahuan lunak semacam itu adalah aset perusahaan yang paling berharga, sehingga perampingan itu cenderung memiliki konsekuensi jangka panjang yang negatif. Seorang manajer harus mencari peluang baru untuk secara produktif memanfaatkan kelebihan kapasitas ini. Dapat melibatkan pembentukan tim untuk mencari cara untuk meningkatkan proses dan memotong biaya. Hal ini juga berguna untuk membangun sumber daya untuk pemeliharaan yang sedang berlangsung. Faktor disimpulkan sangat penting untuk mengakui bahwa baik manusia maupun mesin tidak dapat berfungsi secara produktif dengan sempurna. Diperlukan jeda waktu untuk dapat membangun kembali pemeliharaan sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Soal 2, diskusi 14.2 halaman 535. Mengapa para akuntan harus berpartisipasi dalam desain produk? Pandangan mengenai biaya apakah yang dapat dikontribusikan oleh para akuntan dalam membedakan dan perspektif manajer pembelian dan perspektif manajer pembelian dan para insinyur. Jawabannya, akuntan dapat menambah nilai bagi tim produksi dengan menggunakan keahlian mereka untuk membantu melacak dan meminimalkan biaya dengan benar. Akuntan dapat mengumpulkan data masa lalu dan menggunakannya untuk memproyeksikan potensi garansi dan biaya perbaikan. Mereka juga dapat membantu menganalisis komponen yang digunakan untuk mengidentifikasi yang digunakan dalam beberapa produk yang unik. Mereka kemudian dapat memberikan data biaya tentang produk unik dan bertanya tentang apakah bagian-bagian itu dapat diganti dengan komponen yang digunakan pada produk lain. Melakukan hal itu akan mengurangi sejumlah biaya produk tidak langsung, terutama yang terkait dengan pembelian dan membawa persediaan. Hal ini pun berkaitan dengan desain produk yang merancang produk sehingga mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas, sementara juga dapat meminimalkan biaya. Diskusi 3, 14.5 halaman 535. Beberapa perusahaan telah beralih dari sebuah filosofi manajemen dengan pengecualian menjadi sudut pandang perbaikan yang berkelanjutan. Perubahan tersebut halus tetap signifikan. Perbaikan yang berkelanjutan berfokus untuk membandingkan kinerja dengan aktual dengan yang ideal, yaitu kesempurnaan. Akibatnya, seluruh varians adalah negatif. Bagaimana Anda dapat melakukan lebih baik dan sempurna? Varians terbesar mengindikasikan area dengan jumlah limbah terbesar. Dan sehubungan dengan ini, peluang terbesar untuk memperbaiki lini bawah. Apakah keunggulan dan kelemahan dari praktik ini? Keuntungannya yaitu mereka memerangi kecenderungan untuk berpuas diri dalam melakukan praktik tersebut.
Kerugiannya, mereka dapat menciptakan terlalu banyak tekanan jika harapan untuk perbaikan tidak realistis. Akuntan dapat membantu menghindari hal ini dengan terlibat dalam mengumpulkan dan menganalisis data kinerja untuk memastikan bahwa target tersebut realistis. Soal 14.2 halaman 536. Prosedur pengendalian internal apakah yang akan paling baik untuk mencegah atau mendeteksi masalah-masalah berikut? Yang A. Sebuah pesanan produksi dibuat untuk sebuah produk yang telah kelebihan stoknya dalam gudang perusahaan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu mendasarkan jadwal produksi master pada data saat ini tentang penjualan produk, perkiraan penjualan produk jumlah di tangan, kuantitas yang dijadwalkan atau di bawah produksi, pertahankan catatan inventaris abadi yang kuat. Yang B, pegawai produksi mencuri persediaan barang dalam proses. Ya, langkah-langkahnya yaitu memastikan pengawasan yang baik oleh pengawas pabrik, menerapkan kontrol dan dokumenter atas jumlah persediaan dalam proses dan pergerakannya melalui pabrik, misalnya memindahkan tiket, menghitung atau mencatat jumlah di setiap workstation, dan memiliki kedua belah pihak untuk setiap transfer mengakui transaksi. Yang C, seorang pekerja produksi memasukkan data jam kerja dalam terminal secara online dengan keliru memasukkan 3.000, bukannya 300 dalam kolom kuantitas yang diselesaikan. Langkahnya yaitu validasi input dengan membandingkan kuantitas yang dimasukkan dengan kuantitas yang dijadwalkan selama waktu berlalu. Benderai setiap jumlah yang tidak masuk akal tinggi atau rendah dan memiliki sistem menampilkan permintaan agar pekerja masuk kembali kuantitas. Yang D. Seorang pegawai ruang penyimpanan barang mengeluarkan barang yang kuantitasnya 100% lebih rendah daripada yang diindikasikan dalam beberapa permintaan bahan baku dan mencuri kuantitas yang berlebih tersebut. Perbedaan harus muncul dalam varians penggunaan bahan yang tidak menguntungkan, karena kekurangan akan mengharuskan meminta barang tambahan. Untuk mencegah masalah ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mengharuskan penerima persediaan dan toko untuk menandatangani permintaan untuk jumlah yang tepat yang diterima. Tahan penerima bertanggung jawab atas kekurangan untuk memberikan insentif untuk menghitung secara akurat apa yang diterima. Yang E, seorang penyedia pabrik mengakses file daftar operasi dan menaikkan standar untuk pekerjaan yang diselesaikan di departemennya. Akibatnya, laporan kinerja di masa mendatang menunjukkan varians anggaran yang menguntungkan untuk departemen tersebut. Langkah-langkahnya, batasi akses pembaruan ke daftar operasi ke sejumlah pengawas resmi dan dari tim teknik dan desain produk. Tinjau semua perubahan pada daftar operasi secara teratur dan tepat waktu. Gunakan analisis varians untuk menentukan perbedaan antara penggunaan standar dan aktual dan menyelidiki perbedaan material apapun. Yang F. Seorang penyelia pabrik menghapus mesin perakit robot karena dijual sebagai nilai sisa, tetapi sesungguhnya menjual mesin dan mengantongi hasilnya. Langkah-langkahnya yaitu batasi otoritas untuk menghapus mesin ke manajemen, mendokumentasikan semua transaksi yang melibatkan akuisisi atau pembuangan aset tetap, memerlukan otoritas ganda. Artinya, dua anggota manajemen terpisah harus mengotorisasi pembuangan mesin uang. Mintalah seseorang yang terlibat dalam transaksi meninjaunya sebelum membuang peralatan. Soal 5, permasalahan 14.5 halaman 537. Siapkan sebuah diagram arus data dari seluruh operasi yang dijelaskan tersebut. 1.0 perencanaan produksi akan mempersiapkan produksi laporan terdiri dari list operasi, tagihan bahan yang nantinya akan menghasilkan pesanan produksi, membuka pesanan produksi. Pesanan produksi ini
akan memberikan jadwal produksi, perencanaan produksi. Perencanaan produksi ini terdiri dari persediaan, taksiran penjualan. Nah, nantinya mempersiapkan produksi pesanan akan menghasilkan performa produksi operasi dan kartu operasi performa produksi operasi. Aktivitas kerjanya ini nanti akan membuka pesanan produksi. Yang B, prosedur pengendalian apa yang harus dimasukkan ke dalam sistem? Kontrol akses, tes kompatibilitas, performating atau pas, jumlah rekor, pemeriksaan validitas, limit check, pemeriksaan lapangan, tes kelengkapan, pustaka file, label eksternal, label header, salinan cadangan, jumlah rekor, pesanan produk bernomor, berurutan, pemeriksaan kewajiban, pemeriksaan validitas, dan tes kewajiban. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.